acara selanjutnya, prosesi khotaman dan motivasi Al-Quran dari Al-Ustadz Kamaluddin Marsus SPDI kepada Ustadz dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, nikmat terbesar yang Ananda harus syukuri bisa sekolah di Sekolah Islam Atira ini adalah nikmat Quran. Karena Sekolah Islam Atira insya Allah dengan izin Allah berusaha memperjumpakan kalian dengan Allah setiap saat. Dan insya Allah inilah salah satu cara Sekolah Islam Atira agar pengorbanan orang tua kalian insya Allah terbalas dengan surganya nanti di akhirat. Dan inilah salah satu caranya ucapan terima kasih Sekolah Islam Atira kepada orang tua yang telah menitipkan anaknya dididik di Sekolah Islam Atira. Bagaimana setiap anak-anak didik Sekolah Islam Atira bisa insya Allah memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya, bukan di dunia saja, tapi ketika kalian lahat. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anakku sekalian, khatam Quran bukan berarti tutup Quran setelah ini selama-lamanya. Seperti kebiasaan kita di kampung, korang, setelah itu selesailah Quran itu. Nanti mau menikah baru dikhatamkan kembali. Itulah kesalahan kita beral-Quran di kampung. Mohon maaf. Tapi Sekolah Islam Atira insya Allah khatam Quran dan imtihan ini adalah sebagai cambuk bagi kita semua untuk setelah ini. Karena dari tidak bisa mengaji menjadi tartil bacaannya, dari tidak ada hafalannya menjadi ada hafalannya. Insya Allah itu menjadi kemuliaan bagi anakku sekalian. Mari sama-sama kita mengikuti takhtim Quran, ikuti lafaz-lafaz Quran yang kami bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. ويقيمون
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم ارحمنا بالقرآن. Anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu belajar Quran? Kenapa harus beral-Quran? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya minta waktu 10 menit Bu Nila. Curhat dan menumpahkan isi hati saya. Ibu Ida, jujur kalau saya datang ke sini
Yang terpikir sama saya itu, kalau saya mendaftar kembali di Atira masih diterima nggak ya? Ada perasaan menyesal keluar dari Atira gitu ya. Ini jujur, artinya karena anak-anak Atira itu anak-anak hebat, yang semangat belajarnya luar biasa. Saya tidak dapatkan di tempat yang lain. Kenapa kita harus Al-Quran, aku sekalian? Saya bercerita ini kisah nyata yang 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu, sepekan yang lalu, kami kedatangan tamu istimewa bagi saya, anak-anak Atira Bone yang mencoba ingin merasakan nikmatnya sulit dalam hidup. Dan ketika saya dapat pemberitahuan bahwa anak Atira Bone yang putri semua mau ke MHQ bermalam, gelisah saya. Karena saya tahu betul di Atira semuanya ada. Sementara kami di Madrasah Hafidz Quran, semua yang ada di Atira, semua kami tidak punya. Jadi saya gelisah, gimana mereka bisa betah di sini, bagaimana bisa nyaman, mampu nggak dia bermalam di tempat saya dengan kondisi seperti ini. Kami ada 1.500 Bu. Tempatnya jangan tanya berapa satu kamar, karena bukan di kamar mereka tidur. Kamar itu hanya tempat pakaian, mereka tidurnya bahasa Inggrisnya kelaparan. Artinya tidur begitu saja di pelataran di mana dia, kalau laki-lakinya semua di masjid, lebih banyak di masjid, lebih suka di masjid. Saya bingung bagaimana caranya melayani anak yang seperti ini. Tapi disitulah Quran. Kami juga ada punya tempat di pantai, sehingga saya bilang supaya anak-anak Atira juga bisa mengobati kekurangan kami di pesantren, biarlah bermalam di pesantren 1 malam, di pantai karena ada juga rumah di pantai 1 malam. Tapi yang menarik bagi saya adalah karena anak Atira memang terdidik, ternyata kekurangan kami menjadi kekuatan bagi mereka. Ketika kami bicara, ketika kami tawarkan untuk nginap di pantai, semua sepakat. Dan gurunya mengatakan begini, Ustadz, anak-anak kami bilang begini, kalau pantai biasa bagi saya, yang tidak terbiasa bagi saya adalah suasana pesantren yang sejuk, nyaman seperti ini. Pada dalam hati saya, kok bisa ya? Apa yang menyebabkan dia merasa nyaman? Suasana salat tahajud bahasanya, suasana melihat semua santri dengan kekurangan yang ada tapi tidak ada komplain. Mereka mudah sekali bersyukur. Dan itu yang disampaikan anak-anak Atira kepada kami di depan anak-anak kami ketika kami kasih mic. Apa yang dirasakan selama ada di sini. Bahasa mereka adalah ternyata untuk bahagia itu tidak butuh biaya besar. Dan hal-hal positif yang lain. Betapa dulu saya sering mengeluh di Atira karena saya kira banyak kekurangannya. Ternyata setelah saya sampai di sini, betapa kufurnya saya di Atira. Karena anak-anak yang ada di sini semuanya tidak ada, semua kekurangan yang ada. Tetapi ternyata dia tidak pernah komplain dengan kekurangan itu. Dia menikmati kekurangan itu. Dan ini Masya Allah, izinkan saya curhat dengan video-video yang keadaan kami. Ini terbaru. Ini alhamdulillah sejak kecil saya belajar Quran, sehingga mulai dari membaca, kemudian menghafal, mentadaburi. Karena sudah tua seperti ini, saya belajar meyakini apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa terputar. Ini keadaan kami yang belum ada semua ini ada ketika COVID. Saya membangun pas mulai COVID. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan bagi mereka yang setiap saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal-amal baiknya. Ternyata alhamdulillah orang yang senantiasa berbuat karena Allah, setiap pekerjaannya walau kelihatan sulit selalu membahagiakan di ujungnya. Masya Allah, siapa sangka ketika kami berusaha semaksimal mungkin ingin menyiapkan tempat untuk santri baru 620 orang, sementara kita berjuang lagi susah-susahnya, entah uangnya ada di mana untuk bisa mewujudkan asrama. Ketika kita mengambil resiko itu, ternyata Allah memberikan hadiah bonus.
yang oleh saya sudah saya sampaikan kepada santri bahwa insya Allah tahun depan kita bikin fondasi untuk masjid untuk kalian. Kalian fondasi dan untuk masjid. Alhamdulillah ternyata Allah percepat bukan tahun depan, saat ini Allah datangkan hamba terbaiknya yang tidak pernah kenal saya sebelumnya, tidak pernah lihat saya sebelumnya, datang bertamu di madrasah Hafidz Quran. Kemudian sebelum berpisah menyampaikan, insya Allah bismillah Ustadz, saya mau bikinkan di masjid. Ini tentu bonus yang luar biasa. Masjidnya bukan kecil, masjid 35 kali 35 meter. Dan Masya Allah, beliau pesannya, jangan dibantu saya untuk menyelesaikan masjid ini, biarlah saya sendiri. Jadi tentunya kekuatan la haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu menjadi pelajaran bagi saya dan kita semuanya. Banyak cara untuk mencari rezeki, banyak cara untuk mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah jangan pernah bosan menjadi orang baik. Jangan pernah bosan beramal. Jangan pernah bosan untuk memberikan manfaat dimanapun kaki berpijak. Karena bumi dan seluruh isinya ini adalah milik Allah. Allah pula yang mampu menundukkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, inilah pembuktian Al-Quran yang saya pelajari. Alhamdulillah, tahun ini 620 calon santri yang akan masuk per Agustus nanti, berarti sudah 2.000 orang. Yang gedungnya untuk 620 orang ini belum ada, sementara saya kerja keras untuk sekarang. Dari mana uangnya masih dalam alam gaib, tapi saya bekerja terus semampu-mampu yang bisa saya kerjakan. Karena bagi saya, orang yang sibuk bekerja karena Allah, maka Allah akan menyibukkan hamba-hambanya yang lain untuk menyempurnakan apa yang dilakukan. Mohon maaf Ibu, di tempat kami, ini bagi saya tadi sama Pak Patris, ini jurus terlarang. Tidak mempersyaratkan berbayar bagi santri. Supaya, Ustaz, jangan diputar dulu yang lain. Saya kenapa dengan itu? Dimatikan. Supaya semua orang bisa menghafal Quran. Dari mana biayanya? Dari la haula wala quwata illa billah. Siapa saja yang Allah gerakkan hatinya. Termasuk ini masjid, mohon maaf, ini kejadian terbaru. Ibu ini ternyata jual rumahnya di Citraland untuk bikin masjid. Yang lagi saya proses. Dia bilang, saya serahkan rumah saya di Citraland Ustaz, silakan dijual. Kemudian semua harganya saya langsung kasih untuk masjid. Dan ada yang lain. Ternyata dia mau membangun masjid dengan sendiri. Nilainya totalnya 4,7 miliar. Dia sendiri. Tentu kalau bukan karena keajaiban Quran tidak mungkin. Saya bikin proposal pun bagaimana caranya, siapa saya mau datangi. Cari dana pun belum tentu orang percaya sama kita. Tapi kalau kita fokus bikin ketaatan karena Allah, kemudian tidak pernah bosan untuk membersamai orang-orang yang menghafal Quran dengan segala susahnya, insya Allah itu yang saya yakini dan itu yang saya nikmati hari ini. Oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu, mohon maaf. Kalau ada Atira, kenapa pilih yang lain? Saya ulangi. Kalau masih ada sambungannya di Atira, kenapa pilih yang lain? Kalau dari TK, kenapa tidak masuk di SD? Kalau dari SD Atira, kenapa tidak masuk lagi di SMP-nya? Kalau SMA-nya masih ada, kenapa pilih yang lain? Mohon maaf. Ini saya bercerita sedikit. Ketika program Al-Quran pertama kali digaungkan di Atira, saya mohon maaf ini mungkin tidak pernah terdengar. Saya mungkin paling banyak disoroti. Kenapa? Karena mau tidak mau dengan banyaknya guru-guru Quran, pasti pembiayaan membengkak. Tapi satu kata saja saya waktu itu, saya bilang betul Pak, bahwa dengan adanya guru Quran banyak di Atira, pembiayaan kita pasti banyak.
Tapi coba tunjukkan kepada saya, setelah ada program Quran ini, di pojok-pojok mana di Atira ini yang tidak terdengar Quran. Dan ini lebih mahal daripada uang yang kita punya. Mohon maaf. Banyak orang yang punya uang, tapi tidak banyak orang diberi nikmat bisa baca Quran berlama-lama. Banyak orang yang tinggi jabatannya tidak dikasih nikmat oleh Allah, punya waktu 1-2 jam atau bahkan 5 menit sehari untuk Al-Quran. Padahal nikmat terbesar bagi seorang yang beriman kepada Allah bukan uangnya, bukan jabatannya, tapi seberapa dekat dengan Allah, dengan Al-Quran yang kita punya. Karena ini disadari oleh Sekolah Islam Atira, maka Sekolah Islam Atira pun memberikan layanan. Orang tua yang mau belajar Quran dilayani sama guru-guru Quran. Dan anak-anak kita yang punya potensi bisa menghafal Quran, dia juga diberikan kelas tersendiri supaya hafalannya bisa lebih banyak. Oleh karena itu mohon maaf, Bunda Ida, doakan saya bisa kembali ke Atira kalau masih diterima. Saya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang saya rasakan ketika ada di Atira, dan mohon maaf, termasuk yang ada di Tondra ini masih, mohon maaf ya, keberkahan saya pernah ada di Atira. Karena saya pernah di Atira, banyak saya belajar, dan itu pesan guru saya memang, Ki Haji Bakhtiar Nasir, ke Atira bukan untuk mengajar tapi untuk belajar. Dan pelajaran-pelajaran yang saya ambil selama di sini saya terapkan di luar ternyata dahsyat. Maka sekali lagi saya ulangi, kalau masih ada sambungannya di Atira, kenapa melirik yang lain? Tafahan ibu-ibu? Ada orang pernah bilang sama saya, dia di komplain, kenapa disekolahkan anaknya di sini? Kan mahal. Dia sebut bukan di Atira, dia sebut dijawab mahal. Tapi orang tua ini paham mahal dan tidak mahalnya. Dia bilang begini, sebenarnya itu murah. Kalau dengan uang itu dikeluarkan untuk pendidikan anak kita, kemudian mendapatkan sekolah terbaik, setiap saat diajari, dijagai sholatnya, dijagai mengajinya, kemudian dengan itu menjadi baik, itu murah. Ketimbang anak kita sekolah di tempat yang tidak tepat, kemudian dia terlibat narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, itu lebih besar mahal biayanya ketimbang di sekolah yang dianggap mahal, padahal dengan adanya itu bisa anak kita menjadi baik. Semoga ini bisa disadari semuanya, dan mohon maaf ini yang saya rasakan selama ada di Atira, dan mohon maaf anak saya semuanya di Atira, 5-5-nya dulu. Alhamdulillah, 5-5-nya di Atira. Walau dulu saya mengatakan kalau 2 anaknya di Atira, saya berangan-angan dulu. Bahasa busnya bilang begini, doi kafanang kangului di bola naro. Artinya saking banyaknya uangnya kayak itu, mungkin uang itu bantalnya di rumah, dia bisa 3 sekolah anaknya di sini. Tapi keajaibannya guru mengaji, ternyata guru mengaji 5 anaknya bisa sekolah di Atira. Masya Allah, ketika saya ada di Atira di sini, lagi-lagi karena keajaiban Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau masih ada di Atira, kenapa pilih yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.